bisa melanjutkan syiar-syiarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili para guru yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar di masjid yang mulia ini. Saya mengajar di sini mungkin sudah ada 10 tahun. Ya, alhamdulillah dari mulai Bapak Ustara menjadi RW sampai sekarang cuma nggak kenal nama saya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan tetap mengetahui saya. Dan mudah-mudahan hadirnya saya di masjid ini bisa menambahkan kajian yang diwajibkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama mempelajarinya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahi khairan yufaqihu bihi fiddin." Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang mengetahui tentang agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukan hanya orang yang punya sifat sopan santun, bukan hanya orang yang punya kepribadian baik dengan tetangganya, bukan orang yang tidak minum arak, bukan orang yang tidak berzina, bukan orang yang tidak riba. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang dikehendaki akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang dikehendaki akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagaimana orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu akan dijadikan oleh Allah memahami tentang agama. Apa sih yang dimaksud dengan agama? Yang dimaksud dengan agama adalah dia akan mempelajari isinya agama. Isinya agama ada iman, Islam, dan ihsan. Apa itu Islam? Islam adalah berisi ibadah. Yang untuk mengetahuinya kita harus memahami ilmu fikih yang berkaitan dengan tata cara ibadah yang benar, bagaimana beramal yang benar, bagaimana ibadah yang hak. Maka itu ada ajarannya, dan alhamdulillah kita sudah punya penuntunnya, yaitu guru kita Kiai Abdul Muttalib. Maka orang yang ingin mengetahui, ingin menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, datang dalam kajian ilmu fikih bersama Kiai Abdul Muttalib. Yang kedua, isinya agama adalah iman, yaitu masalah tauhid kepada Allah, tentang bagaimana kita mengenal Allah, tentang bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kajiannya ada dalam kajian ilmu tauhid yang alhamdulillah setiap malam Rabu di sini senantiasa mengadakan kajiannya setiap ba'dal isya. Maka kita senantiasa tidak cuma mengundang semua masyarakat untuk bisa hadir dan mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus menghadiri kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu ilmu tentang tasawuf, tentang bagaimana kita mendekatkan diri, membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang mau mengkaji 3 ilmu tadi: ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Jadi jangan dikira kalau kita sudah enggak minum arak, kita enggak berzina,
kita nggak riba, kita pasti masuk surga? Nggak, jauh. Karena orang-orang di luar Islam juga demikian. Orang di luar Islam juga banyak yang nggak berzina, banyak yang nggak minum arak, banyak yang nggak riba, tapi dia tidak dijadikan Allah menjadi orang-orang yang dikehendaki masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingatkan, orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang Allah kehendaki untuk masuk surga. Maka jalannya Allah akan dekatkan dia dengan majelis taklim, dengan majelis ilmu. Allah akan buka hatinya untuk mau memeriksa apakah amal saya sudah baik atau amal saya belum baik, apakah ada kekurangan dalam ibadah saya atau tidak. Maka orang yang terus mau mengkaji dirinya, mau memeriksa dirinya adalah orang-orang yang ini menjadi petunjuk dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berada di hadapan ini adalah untuk mengingatkan bahwa di masjid yang mulia ini terus disiarkan ilmu-ilmu agama yang seharusnya kita semua sebagai masyarakat ikut meramaikan dan ikut mengkajinya. Ajak anak-anak kita agar dia mengenal majelis taklim. Ajak anak-anak kita agar dia senang dengan ilmu pengetahuan. Jangan hanya ajak anak-anak kita untuk berurusan dengan dunia dan cinta kepada selain syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak anak orang tua yang mengajak, maka anak-anak tidak akan membiasakan diri untuk hadir di majelis taklim. Maka untuk khulasah, untuk penjelasan tentang apa itu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW nanti akan dijelaskan oleh Akhil Al-Kiram Al-Habib Muhsin yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan menjelaskan hikmah-hikmah Maulid agar kita tumbuh merasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sekian sambutan saya. Kalau lama-lama mesti ada 3 ustaz lagi nanti ya, kita habiskan waktunya ya. Banyak kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.